Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Herlina MPD, dan teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia pada tahun 2024. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Satriaji Pratama dengan NIM 63241296. Saya berasal dari kelas 634A13. Nah, tujuan saya mengenai analisis ini adalah untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Analisis ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa baku menurut KBBI, kesesuaian dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, penggunaan kalimat efektif, pemilihan diksi, serta gaya bahasa yang digunakan. Oke, kita lanjut dari pidato. Apa sih pengertian dari pidato ini? Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang bertujuan menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, membangun motivasi, maupun mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Sebagai seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus memenuhi standar bahasa Indonesia yang baik, benar, santun, dan juga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pidato kenegaraan tahun 2024 yang berisi laporan mengenai berbagai capaian, pembangunan nasional, kondisi ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta harapan terhadap pemerintah. Bahasa yang digunakan itu harus bersifat formal, komunikatif, informatif, dan persuasif sehingga sesuai dengan karakteristik pidato kenegaraan. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebahasaan. Yang pertama itu analisis berdasarkan KBBI. Aspek pertama itu adalah penggunaan kata baku. Dalam pidato tersebut banyak ditemukan penggunaan kosakata yang telah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, pembangunan, investasi, transformasi, kesejahteraan, produktivitas, masyarakat, infrastruktur, dan pemerintahan. Seluruh kata tersebut merupakan kata baku, sehingga dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Nah, selain itu, Presiden tidak menggunakan bahasa gaul maupun istilah yang tidak sesuai dengan situasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kosakata dalam pidato telah memenuhi standar bahasa Indonesia yang resmi. Kita lanjut. Yang kedua itu analisis berdasarkan PUEB. Nah, selanjutnya adalah analisis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Walaupun pidato disampaikan secara lisan, naskah resmi pidato menunjukkan penggunaan ejaan yang benar. Beberapa contohnya itu adalah penggunaan huruf kapital pada nama negara, lembaga, dan jabatan dilakukan secara tepat. Penulisan tanda baca di dalam naskah pidato juga sesuai dengan aturan. Penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari itu dibedakan dengan benar dari imbuhan. Misalnya di Indonesia menggunakan kata depan sehingga ditulis terpisah, sedangkan dibangun menggunakan imbuhan sehingga ditulis
serangkaian atau menyatu. Hal tersebut menunjukkan bahwa naskah pidato telah mengikuti ketentuan PUEB. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, tidak bertele-tele, serta memiliki hubungan yang jelas antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Salah satu contoh kalimat dalam pidato adalah kita harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing bangsa. Nah, kalimat tersebut memiliki unsur yang lengkap. Subjeknya adalah kita. Predikatnya adalah harus bekerja. Keterangannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kalimat tersebut singkat, jelas, dan langsung menuju maksud yang ingin disampaikan. Begitupun ada contoh lain adalah pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Nah, kalimat ini juga memenuhi syarat kalimat efektif karena mengandung pemborosan kata. Dilanjut yang keempat yaitu analisis diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat sesuai konteks. Dalam pidato Presiden Joko Widodo, pemilihan kata sangat disesuaikan dengan situasi kenegaraan. Misalnya penggunaan kata transformasi, hilirisasi, kolaborasi, inovasi, produktivitas, dan daya saing. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pidato ditunjukkan kepada masyarakat luas namun tetap memiliki nuansa ilmiah dan resmi. Presiden juga sering menggunakan kata kita. Penggunaan kata kita memiliki makna inklusif, yaitu mengajak seluruh masyarakat untuk merasa terlibat dalam pembangunan bangsa. Hal ini membuat pendengar merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar objek pidato. Dan dilanjut yang kelima itu analisis gaya bahasa. Pidato presiden menggunakan beberapa gaya bahasa. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Pengulangan dilakukan untuk memberikan penekanan terhadap pesan penting. Misalnya, pengulangan frasa seperti kita harus atau Indonesia harus. Pengulangan tersebut bertujuan memperkuat pesan sehingga lebih mudah diingat oleh pendengar. Yang kedua adalah gaya bahasa persuasif. Nah, presiden sering menggunakan kalimat ajakan seperti mari kita bekerja sama. Kalimat tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga adalah gaya bahasa motivatif. Presiden juga memberikan dorongan agar masyarakat tetap optimis menghadapi tantangan global. Dan yang keempat adalah gaya bahasa informatif. Pidato dipenuhi data capaian bangunan dan penjelasan mengenai kondisi negara sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas. Dan yang keenam itu ada fungsi bahasa. Dilihat dari fungsi bahasa, pidato presiden memiliki beberapa fungsi sekaligus. Yang pertama itu adalah fungsi informatif karena menyampaikan informasi mengenai kondisi bangsa. Dan yang kedua adalah fungsi persuasif karena mengajak masyarakat untuk terus mendukung pembangunan. Dan yang ketiga adalah fungsi motivatif karena membangun semangat masyarakat. Dan yang keempat adalah fungsi representatif karena pidato disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Nah, kelebihan dari bahasa pidato itu apa sih? Menurut hasil analisis saya, terdapat beberapa kelebihan bahasa dalam pidato Presiden Joko Widodo. Yang pertama itu bahasa yang digunakan sangat komunikatif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang kedua itu penggunaan istilah resmi sesuai dengan konteks kenegaraan. Dan yang ketiga, kalimat yang digunakan itu efektif dan tidak berbelit-belit. Dan yang keempat itu pilihan kata bersifat santun sehingga tetap menjaga etika komunikasi. Dan yang terakhir yang kelima itu penggunaan gayanya
Penggunaan gaya bahasanya mampu menarik perhatian pendengar tanpa mengurangi sifat formal dari pidato tersebut. Nah, karena tadi sudah kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Meskipun secara umum itu dengan keseluruhan itu sudah sangat baik, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi catatan. Beberapa istilah ekonomi dan industri seperti hilirisasi, ekosistem industri, atau transformasi struktural mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu, adanya pengulangan beberapa frasa dapat membuat sebagian pendengar merasa isi pidato sedikit monoton. Namun, dalam ilmu retorika, pengulangan tersebut justru berfungsi memperkuat pesan sehingga masih dapat dianggap tepat. Dengan demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas kebahasaan pidato secara keseluruhan. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita ambil, berdasarkan hasil analisis saya, itu menyimpulkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kosakata baku yang sesuai dengan KBBI, penerapan ejaan yang sesuai dengan PUEBI pada naskah resmi, penggunaan kalimat efektif, pemilihan diksi yang tepat, serta penggunaan gaya bahasa yang mampu membangun komunikasi dengan masyarakat. Pidato ini juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik tidak harus rumit. Bahasa yang sederhana, jelas, dan komunikatif justru lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, pidato Presiden Joko Widodo dapat dijadikan salah satu penggunaan bahasa Indonesia yang resmi, yang baik dalam komunikasi kenegaraan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.